Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprili Hakiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Keempat, bidang pendidikan. Dan kelima, bidang politik. Selamat menyaksikan. Dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya antara lain, pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Dampak negatifnya antara lain, pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. Kedua, pengguna informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Keempat, kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. 5. Rusaknya modem internet karena disambar petir. Kedua, bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kelima, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya antara lain, pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang juga melahirkan generasi secara moral mengalami kemerosotan. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat, pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan. Sebagai konsekuensi, globalisasi akan melahirkan generalisasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatifnya antara lain, pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kedua, kenakalan yang tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lamanya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Keempat, bidang pendidikan. Dampak positifnya antara lain, pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran bisa juga menggunakan jasa pos internet. Dampak negatifnya antara lain, pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam program tes intelijensi. Kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kelima, bidang politik. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dalam bidang politik. Pertama, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme.
Nah, itulah dari uraian di atas bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kegunaan nyata iptek bagi manusia sangat tergantung dari nilai moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Iptek tanpa nilai sangat berbahaya dan manusia tanpa iptek mencerminkan keterbelakangan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.